Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu lagi di Ngomah Ngobrol bareng Umah dan Ayah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol tentang atau mengaji. Tepatnya saya ingin mengaji kembali terkait bab toharoh, yang terutama terkait berbagai macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, seperti itu. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama. Kita mengulas kembali ya berkaitan mengenai macam-macam air ya, macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada apa saja? Kita belajar dalam beberapa literasi kitab fikih itu ya, ada kitab takrib, ada kitab tadhib, ada juga syarahnya takrib dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Telah dijelaskan tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci itu apa ya? Untuk berwudu, untuk mandi besar dan lain sebagainya. Itu adalah air-air yang benar-benar suci. Air yang benar-benar suci itu apa saja? Kita ngaji bersama-sama ya. Yang pertama ya, dalam kitab tadhib itu telah dijelaskan bahwasanya al-miyahu allati yajuzu biha atau behiru sab'u miyahin ya. Bahwasanya air yang dapat atau bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi besar, karena mungkin kita sedang berhadas besar atau hadas kecil, itu ada 7. Yang pertama apa? Ma'us samai ya, ma'us samai, yaitu air hujan ya. Air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air hujan itu tidak najis. Untuk berwudu boleh enggak? Oh, boleh saja air hujan. Intinya apa? Asalkan air hujan tersebut belum tercampur dengan sesuatu yang bisa merubah sifat air tersebut, baik itu bau, rasa, dan warnanya. Itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu itu bisa ya. Air hujan, jadi enggak masalah dengan air hujan. Tidak masalah karena air yang asli yang berasal dari langit ya. Langit turun ke bumi itu masih asli, masih bersih ya, bersih dan bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua ada ma'ul bahri atau air laut. Air laut juga masuk dalam kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu bisa. Air laut ya, karena dia kategorinya adalah air yang asli, masih asli, yang itu kuantitasnya kan banyak sekali kan, air laut itu kan masih jernih dan lain sebagainya, jadi masih bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali mamanya kan ada itu biasanya di pantai-pantai yang itu pantainya kotor dan lain sebagainya, itu wah, itu air pantai itu kalau udah berubah, baik itu bau, warna, dan rasanya berubah ya, nanti akan berubah juga sifatnya untuk tidak menjadi air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau masih asli, belum tercampur dengan sesuatu apapun, boleh digunakan untuk bersuci, air laut. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah ma'un nahri, yaitu air sungai ya. Air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci ya. Air sungai ya, sama dengan air sebelumnya. Air sungai yang masih original ibaratnya kan, belum tercampur topping itu boleh digunakan untuk bersuci. Air sungai itu, makanya itu sungai-sungai, terutama sungai-sungai yang masih ada di hulu, belum di hilir, itu biasanya sungai-sungai yang utamanya airnya itu dari pegunungan, itu air mengalirnya itu bisa digunakan. Tapi kalau udah airnya udah sampai ke kota, biasanya udah berubah warnanya, itu sudah putek, bahkan wah, sungainya sudah tercampur dengan sesuatu sampah
tercampur dengan mungkin kotoran apapun itu manusia atau itu sudah tidak bisa digunakan karena sudah tercampur barang-barang, baik itu barang-barang yang najis maupun yang tidak najis, dan merubah sifat daripada air sungai yaitu bau, warna, dan rasanya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk wudhu nggak bisa, tapi kalau masih bersih, jernih, belum tercampur dengan sesuatu yang itu bisa merubah sifatnya, maka itu diperbolehkan air sungai. Makanya banyak kan di desa-desa yang masih asli itu kan biasanya air sungai itu bisa digunakan untuk dimanfaatkan oleh para warga untuk mandi, untuk apa dan lain sebagainya, itu masih bisa digunakan. Kemudian yang keempat ada wama'ul bi'ri, yaitu air sumur. Nah, air sumur. Ini yang biasa digunakan oleh kita, nih, air sumur nih. Air sumur boleh digunakan untuk bersuci, jelas. Karena apa? Itu berasal dari tanah ya. Tanah langsung masuk keluar. Nah, itu bisa digunakan. Tetapi ini kadang itu ada beberapa permasalahan. Permasalahannya apa? Ada yang air sumurnya itu tiba-tiba itu kejatuhan namanya bangkai, tikus masuk mati, kemudian airnya bau bangkai. Itu perlu dibersihkan dulu karena sudah tercampur dengan bangkai barang yang najis. Ada kan kadang kan seperti itu kan. Intinya tidak ada salah satu atau ketiga dari syarat tadi. Jadi semuanya kan ada, semuanya air sumur kejatuhan bangkai ayam, namanya nggak tahu kita. Setelah kita gunakan, ternyata kok bau namanya, tapi pasti jernih. Salah satu sifat saja bisa merubah daripada air itu. Jadi seperti itu. Sumur yang awalnya jernih, baunya berubah kayak bau bangkai, ya itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Atau sumur yang kecampur dengan apa, akhirnya warnanya berubah, rasanya mungkin kecampuran 1 ton gula, akhirnya sumurnya manis, bisa jadi kan. Biasanya lebih sering tuh kemasukan deterjen. Nah, itu bisa merubah daripada sifat air, maka tidak bisa digunakan. Tapi kalau air sumur asli boleh saja digunakan. Kemudian wama'ul aini, yaitu air mata air ya, itu boleh. Air mata air, biasanya air mata air pegunungan itu boleh. Ini masih asli original, itu boleh digunakan air mata air ya. Kemudian ada wama'ul salji ya, yaitu air salju, itu juga bisa digunakan air salju. Salju yang sudah berubah jadi air ya. Saljunya nggak bisa. Air salju, air. Salju kan biasanya nanti kan mencair gitu kan, itu bisa digunakan air yang salju. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wama'ul barodi, air embun. Air embun itu bisa digunakan untuk bersuci. Air embun bisa digunakan untuk bersuci. Dengan syarat? Gimana? Dengan syarat? Ya kuantitasnya, karena embunnya cuma 1 tetes ya, bersucinya gimana? Air embun itu air yang sudah terkumpul ya, atau air yang apapun di daun-daun. Ya itu bisa. Mau terkumpul, mau dijadiin satu atau bisa. Yang penting embun itu air suci. Dia masuk air suci dan bisa untuk bersuci. Itu adalah 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, untuk wudhu ataupun untuk mandi besar. Itu berarti air yang kemasan air minum, seperti misalkan kemasan air minum mineral, bisa nggak digunakan untuk bisa berwudhu? Itu air mineral kan dari air mata air kan, bisa. Saya ingin bertanya nih, air laut itu kan kalau mungkin di nelayan berwudhu di tengah laut ketika mereka mencari ikan, itu sudah pasti insya Allah airnya bersih ya, tidak tercampur dengan pasir seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalkan kita sedang berada di pinggir pantai,
air pinggir pantai yang karakteristiknya yang bagaimana yang bisa kita gunakan untuk berwudu? Apakah bercampur dengan pasir itu termasuk salah satu yang membatalkan air itu sendiri tidak bisa kita gunakan berwudu, atau masih bisa kita gunakan untuk berwudu? Ya, untuk air laut ya, karena air laut ini ya. Jadi pada prinsipnya ya, semua air atau sumber air tersebut yang ada 7 tadi, ketika tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah bau, warna, dan rasa, maka bisa digunakan untuk bersuci, termasuk air laut tadi. Kemudian air laut yang itu berada di pantai ya, itu ketika dia itu berada di pas pantai, dengan ibaratnya air yang berada di pas pantai biasanya kan dia akan bercampur dengan pasir ya, maka kita cari yang tidak bercampur dengan pasir. Jadi mungkin agak ke depan sedikit ya, mungkin tidak terlalu jauh banget, jauh tenggelam nanti. Jadi tapi ya ibaratnya kita bisa mengira-ngira di pantai itu yang kira-kira jernih dan tidak berubah atau tidak bercampur dengan pasir itu sendiri. Nanti kalau berwudu pakai campur pasir juga sudah airnya peliket campur pasir lagi ya, itu kan juga. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dan memilah ketika ada di pantai. Tapi ketika di laut ya mungkin itu udah di tengah laut, tengah samudra, di kapal itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Jadi ini pengecualian ya, air laut itu pengecualian. Meskipun air laut itu rasanya asin, tapi itu asinnya itu asli ya, aslinya asli. Tapi kalau seumpamanya air sumur tiba-tiba teman-teman kok merasakan kok asin, nah berarti ini sudah berubah. Air sumur itu pada dasarnya tidak asin kan, seperti itu. Tapi kok ini kok asin, oh berarti ada tercampur dengan sesuatu yang itu bisa merubah dari air yang itu awalnya bisa digunakan untuk bercuci, bisa kita terisik kembali. Apakah ini perubahannya karena apa? Nah itu perlu diingat lagi. Sama tadi dengan warna, baunya juga seperti itu. Mudah-mudahan kita semakin mengingat ya 7 sumber air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Saya ulang lagi, yang pertama itu ada air hujan, kemudian ada air laut, ada air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Ketujuh sumber air tersebut bisa kita gunakan untuk berwudu dengan syarat tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali di ngomah selanjutnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami.